Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Azmi, NIM 251 05036. Saya dari mahasiswa Universitas Unair Gresik dari Prodi PAI di materi Kewarganegaraan Negara. Saya akan mempresentasikan tentang tambang dan negara, antara janji kemakmuran dan kenyataan kerusakan. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Berbagai jenis bahan tambang seperti emas, nikel, batu bara, tambang minyak, terus gas alam, itu semua tersebar di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan tersebut sering dipandang sebagai modal penting dalam pembangunan nasional karena mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara atau pendapatan negara, serta menciptakan lapangan kerja. Dalam berbagai hal, kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah, sektor pertambangan selalu dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, negara berperan sebagai pengelola sumber daya alam yang bertanggung jawab memastikan bahwa kekayaan tersebut digunakan sebesar-besarnya, seringkali melenceng untuk kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, realitas yang terjadi di berbagai daerah pertambangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dan praktek di lapangan. Sebagai warga negara, saya melihat bahwa keberadaan industri pertambangan tidak hanya menghadirkan manfaat ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana peran negara dalam mengelola sektor pertambangan agar tujuan pembangunan dapat tercapai tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Di banyak wilayah, eksploitasi sumber daya alam menyebabkan perubahan bentang alam yang drastis. Hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai pengelola ekosistem berubah menjadi area pertambangan terbuka. Sungai dan sumber air masyarakat mengalami pencemaran akibat limbah tambang. Selain itu, kualitas udara mengalami penurunan karena debu dan aktivitas alat berat yang beroperasi secara terus-menerus. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai kasus di daerah pertambangan yang masih menghadapi kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya fasilitas kesehatan. Ironisnya, daerah yang menghasilkan sumber daya alam yang bernilai tinggi justru belum sepenuhnya menikmati manfaat dari kekayaan tersebut. Jalan-jalan rusak akibat aktivitas kendaraan, banjir semakin sering terjadi karena berkurangnya daerah resapan air serta hilangnya lahan pertanian produktif menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Pertambangan merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan sektor ini memberikan manfaat berupa peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan negara. Namun demikian, persoalan lingkungan dan sosial yang muncul menunjukkan bahwa pengelolaan tambang di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Nah, menurut saya, negara perlu memperkuat perannya sebagai pengelola dan pengawasan sumber daya alam yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Pengawasan ketat, penegakan hukum yang adil, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pertambangan. Dengan demikian, amanat konstitusi untuk menggunakan kekayaan alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dapat benar-benar diwujudkan. Kritik terhadap negara dalam pengelolaan tambang bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya konstruksi untuk memastikan pembangunan berjalan secara adil, berkelanjutan,
serta memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.